Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah pengantar pendidikan. Baik, adik-adik mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teori-teori pendidikan atau education theories. Jadi, Anda sebagai calon guru matematika harus tahu seperti apa sih profil guru abad 21. Profil guru abad 21 itu adalah guru yang mempesona. Seperti apa guru yang mempesona itu? Guru mempesona itu diantaranya adalah guru yang inspiratif. Seperti apa inspiratif? Yaitu bisa memberikan inspirasi kepada siswa-siswanya. Guru juga harus canggih, harus melek teknologi, kemudian pandai bermetafora, yaitu bisa memberikan contoh-contoh yang sesuai. Kemudian guru juga harus mampu membuat joke-joke pedagogis atau lelucon-lelucon agar siswa didiknya itu merasa senang. Kemudian selain itu, guru mempesona itu harus berperilaku sopan dan berpenampilan menarik dalam berbagai kondisi, interaktif, serta mampu memotivasi siswanya. Lalu, guru yang mempesona itu merupakan guru-guru yang digandrungi oleh generasi Z. Siapa generasi Z? Generasi Z itu adalah siswa-siswa yang lahir antara tahun 1995 sampai 2010 yang juga disebut sebagai iGen, Internet Generation. Kemudian, guru sebagai panggilan jiwa. Jadi, Anda sebagai calon guru harus tahu bahwa guru itu sebenarnya merupakan panggilan jiwa. Jadi, guru itu merasa sedih jika anak didiknya itu gagal belajar. Kemudian, tidak pernah puas dengan metode yang dilakukan. Lalu juga selalu ingin berkembang dan berinovasi. Menjadi seorang guru harus melakukan suatu tindakan. Tindakan itu tentunya berefek pada classroom practice atau praktis di kelas, karena guru telah menyelenggarakan pembelajaran di kelas yang efeknya lagi adalah di hasil belajar siswanya. Untuk itu, menjadi seorang calon guru, Anda adik-adik mahasiswa harus belajar tentang teori-teori pendidikan. Apa itu teori pendidikan? Teori pendidikan merupakan seperangkat penjelasan yang rasional, sistematis tentang aspek-aspek penting dalam pendidikan sebagai sebuah sistem. Teori pendidikan merupakan landasan dalam pengembangan praktik-praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, serta manajemen sekolah. Berdasarkan dua definisi tentang teori pendidikan tadi itu, maka teori pendidikan merupakan pengetahuan tentang makna dan bagaimana seharusnya pendidikan itu dilaksanakan dan teori yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Adik-adik mahasiswa, untuk itu ada 4 teori pendidikan, yaitu teori pendidikan klasik atau classical education, kemudian teori pendidikan personal atau personalized education, kemudian teknologi pendidikan, kemudian teori pendidikan interaksional. Untuk teori pendidikan yang pertama yaitu teori pendidikan klasik, di mana teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme, yang memandang bahwa pendidikan itu berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses pendidikan. Dalam praktiknya, pendidikan mempunyai peranan besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Teori pendidikan ini menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum subjek akademis, yaitu suatu kurikulum yang bertujuan memberikan pengetahuan yang solid atau yang kuat kepada peserta didik. Teori pendidikan yang kedua adalah teori pendidikan personal.
Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi tertentu, karena pendidikan itu harus dapat mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik lebih berperan sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator, dan pelayan peserta didik. Teori ini memiliki dua aliran, yaitu pendidikan progresif dan pendidikan romantik. Pendidikan progresif memandang bahwa peserta didik merupakan satu kesatuan yang utuh. Materi pengajaran berasal dari pengalaman peserta didik sendiri yang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Kemudian, pendidikan romantik memandang setiap individu dalam keadaan fitrah memiliki nurani kejujuran, kebenaran, dan ketulusan. Lalu, teori pendidikan personal menjadi sumber bagi pengembangan kurikulum humanis, yaitu suatu model kurikulum yang bertujuan memperluas kesadaran diri dan mengurangi keregangan dan keterasingan dari lingkungan dan proses aktualisasi diri. Teori pendidikan yang ketiga adalah teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Namun, dalam teknologi pendidikan yang lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis. Dalam konsep pendidikan teknologi, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus dan isi pendidikan berupa objek dan keterampilan yang mengarah pada kemampuan vokasional. Kemudian, isi disusun dalam bentuk desain program atau desain pengajaran dan disampaikan dengan menggunakan bantuan media elektronik dan para peserta didik belajar secara individual. Teknologi pendidikan menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum, yaitu model kurikulum yang bertujuan memberikan penguasaan kompetensi bagi para peserta didik. Pembelajaran dilakukan melalui metode pembelajaran individual, media buku, ataupun media elektronik sehingga pembelajar dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar tertentu. Pendidikan yang keempat adalah teori pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional adalah suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lain. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan yang berintikan kerjasama dan interaksi. Dalam pendidikan interaksional, menekankan interaksi dua pihak dari pendidik kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada pendidik. Kemudian, pendidikan interaksional menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu model kurikulum yang memiliki tujuan utama menghadapkan para peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan, atau gangguan yang dihadapi manusia. Peserta didik didorong untuk mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial yang mendesak atau krusial dan bekerja sama untuk memecahkannya. Selanjutnya adalah teori pendidikan. Dikenal ada 3 macam aliran. Aliran yang pertama adalah aliran nativisme. Aliran yang kedua adalah empirisme dan yang ketiga adalah konvergensi. Aliran yang pertama yaitu aliran nativisme. Dengan tokohnya adalah Schopenhauer. Ia mengatakan bahwa bakat mempunyai peranan yang penting. Tidak ada gunanya orang mendidik kalau bakat anak memang jelek. Sehingga pendidikan diumpamakan dengan mengubah emas menjadi perak adalah suatu hal yang tidak mungkin. Aliran yang kedua adalah empirisme. Dengan tokohnya adalah John Locke. Dia mengatakan bahwa pendidikan itu perlu sekali. Teorinya terkenal dengan istilah teori tabula rasa yang artinya bahwa kelahiran anak diumpamakan sebagai kertas putih bersih yang dapat diwarnai setiap orang atau penulis. Aliran yang ketiga adalah konvergensi.
Dengan tokohnya William Stern, aliran ini mengakui kedua aliran sebelumnya, yaitu aliran nativisme dan aliran empirisme. Karena itu, pendidikan sangat perlu, namun bakat atau pembawaan yang ada pada anak didik juga mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Aliran ini seolah-olah merupakan campuran dari aliran nativisme dan aliran empirisme yang sekarang banyak dianut. Selanjutnya, 5 pilar pendidikan yang direkomendasi oleh UNESCO. Yang pertama adalah learning to know, yang kedua adalah learning to do, yang ketiga adalah learning to be, yang keempat adalah learning to live together, yang kelima adalah learning to transform oneself and society. Yang pertama adalah learning to know atau belajar untuk mengetahui. Jadi bukan sebatas proses belajar di mana pembelajar mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya, menyimpan dan mengingat, namun juga kemampuan untuk dapat memahami makna di balik materi yang telah diterimanya. Dengan learning to know, kemampuan menangkap peluang untuk melakukan pendekatan ilmiah diharapkan bisa berkembang yang tidak hanya melalui logika empirisme semata, tetapi juga secara transendental, yaitu kemampuan mengaitkannya dengan nilai-nilai spiritual. Pilar yang kedua adalah learning to do, belajar untuk melakukan. Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know. Kelemahan model pendidikan dan pengajaran yang selama ini berjalan adalah mengajarkan teori dan kurang menuntun orang untuk berbuat atau praktik. Learning to do bukanlah pembelajaran yang hanya menumbuh kembangkan kemampuan berbuat mekanis dan keterampilan tanpa pemikiran, tetapi mendorong peserta didik agar terus belajar bagaimana menumbuh kembangkan kerja, juga bagaimana mengembangkan teori atau konsep. Pilar yang ketiga adalah learning to be, belajar untuk menjadi. Melengkapi learning to know dan learning to do, Robinson Crusoe berpendapat bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa kerjasama, atau dengan kata lain, manusia saling bergantung dengan manusia lain. Learning to be akan menuntun peserta didik menjadi ilmuwan sehingga mampu menggali dan menentukan nilai kehidupannya dan menentukan nilai kehidupannya sendiri dalam hidup bermasyarakat sebagai hasil belajarnya. Pilar yang keempat adalah learning to live together. Learning to live together ini mengajarkan seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia berpendidikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakatnya maupun bagi seluruh umat manusia. Yang terakhir adalah learning to transform oneself and society. Learning to transform oneself and society akan membawa peserta didik agar tidak membedakan gender dan diskriminatif, mengembangkan kemampuan dan kemauan untuk berintegrasi gaya hidup berkelanjutan untuk diri sendiri dan orang lain, menjaga bumi dan kehidupan dalam segala keragamannya, bertindak mencapai solidaritas sosial dan demokrasi untuk perdamaian masyarakat.